Gilbert Martin bukan pendeta biasa. Dia adalah pendeta yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang karismatik, dengan khotbah yang selalu menggugah hati jemaatnya. Gereja tempat ia melayani selalu penuh, bukan hanya karena ajaran yang ia sampaikan, tetapi juga karena kedalaman emosi dan ketulusan yang terpancar dari setiap kata-katanya. Namun, di balik penghormatan dan kekaguman itu, ada sesuatu yang tak pernah diketahui orang lain. Gilbert sering merasa bahwa ia seperti aktor di atas panggung, menampilkan peran yang diharapkan oleh semua orang, tetapi tidak sepenuhnya mewakili dirinya sendiri. "Gil, kau harus istirahat. Kau terlihat lelah," ujar Laura, istrinya, suatu malam ketika Gilbert baru saja selesai mempersiapkan khotbah untuk minggu pagi. Laura adalah istri yang penuh kasih, selalu mendukung suaminya dalam pelayanan gereja. Namun akhir-akhir ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Gilbert sering termenung, seperti ada beban yang tidak bisa ia bagi kepada siapapun. "Aku baik-baik saja, Laura," jawab Gilbert sambil tersenyum, meski matanya mengisyaratkan hal lain. Tetapi Laura tahu, suaminya sedang menyimpan sesuatu. "Kau tahu, Gil, jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan, aku selalu di sini." Gilbert hanya mengangguk. "Terima kasih, Laura. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir." Gilbert menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi semakin hari, ada rasa gelisah yang tak bisa ia abaikan. Ia mulai merasa bahwa semua ajaran yang ia sampaikan setiap minggu seolah kehilangan makna bagi dirinya sendiri. Ia sering bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar memahami Tuhan? Apakah aku sudah menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya, atau hanya mengikuti tradisi yang diwariskan? Pikiran-pikiran ini menjadi semakin intens setelah ia membaca surat dari seorang anggota jemaat yang baru saja meninggalkan gereja. "Aku merasa tidak mendapatkan jawaban yang aku cari," tulis orang itu. Gilbert terkejut, karena ia sendiri merasakan hal yang sama. "Mengapa aku merasa kosong, Tuhan? Bukankah aku telah memberikan segalanya untukmu?" Gumam Gilbert suatu malam di ruang kerjanya. Di meja kayu tua itu, tergeletak Alkitab yang sudah lusuh karena sering digunakan. Namun malam itu, ia hanya menatapnya tanpa membuka satu pun halamannya. Pada suatu malam yang sunyi, setelah berdoa panjang, Gilbert tertidur dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir yang luas, dengan bukit-bukit batu menjulang di kejauhan. Di depan matanya, ada sebuah gua kecil yang memancarkan cahaya hangat, seolah-olah mengundangnya untuk mendekat. Suara angin berbisik lembut di telinganya, "Carilah yang hilang." Gilbert terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Ia memandang sekeliling, memastikan bahwa ia masih berada di kamarnya. "Apa itu tadi?" bisiknya. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu hidup. Ia mencoba melupakan mimpi itu, menganggapnya sebagai bunga tidur. Namun, mimpi itu datang kembali malam berikutnya, dengan pemandangan yang sama, gua bercahaya, suara angin, dan bisikan yang sama. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, ada rasa penasaran yang semakin besar di hatinya. "Apa yang sebenarnya ingin Engkau tunjukkan kepadaku, Tuhan?" Dalam usahanya mencari arti mimpi itu, Gilbert mulai membaca buku-buku tentang tempat-tempat spiritual di dunia. Ia menemukan berbagai referensi tentang gua-gua suci, hingga akhirnya ia membaca tentang Gua Hira, tempat di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Arab Saudi. Islam. Apa hubungannya ini denganku? Pikir Gilbert sambil menggaruk kepala. Selama ini, ia hampir tidak pernah mempelajari agama lain selain Kristen. Tetapi ada sesuatu yang menariknya untuk mencari tahu lebih dalam. Dia merasa bingung dan sedikit takut. Apakah ini berarti dia mulai meragukan imannya sendiri? Tetapi bagian lain dari dirinya berkata bahwa ini bukan tentang meninggalkan iman, melainkan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. "Aku harus mencari tahu," ujar Gilbert pada dirinya sendiri. Dan pencarian itu, meskipun ia belum menyadarinya, adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di suatu malam yang sunyi, Gilbert mengalami mimpi aneh. Dia melihat dirinya berada di sebuah tempat berbatu dengan pemandangan bukit yang tandus. Di kejauhan,
dia melihat gua kecil yang tampak memancarkan cahaya lembut. Suara angin membawa bisikan, "Carilah yang hilang." Dia terbangun dengan keringat dingin. "Apa itu?" gumamnya. Namun, mimpi itu terus muncul berulang kali, selalu dengan gua yang sama. Setelah beberapa minggu, dia merasa harus mencari tahu. Dalam pencariannya, dia menemukan bahwa gua itu adalah Gua Hira, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Ini membuatnya penasaran. Apa hubungan tempat itu denganku? Pikirnya. Keingintahuan Gilbert memaksanya membuka buku-buku tentang Islam. Awalnya, dia hanya ingin memahami mimpi itu, tetapi semakin dalam dia membaca, semakin dia merasa ada banyak kesamaan antara ajaran Kristen dan Islam. Kisah para nabi, ajaran kasih sayang, bahkan konsep monoteisme, semuanya terasa akrab. Gilbert mulai bertanya kepada beberapa koleganya, tetapi mereka menatapnya dengan kecurigaan. "Gilbert, hati-hati. Jangan sampai kau tersesat," kata salah seorang sahabatnya. Namun, dia tidak bisa menghentikan dorongan hatinya untuk belajar lebih banyak. Setelah berbulan-bulan merenung dan mempelajari Islam, Gilbert merasa bahwa dia harus pergi ke Gua Hira. Dengan izin keluarganya, dia terbang ke Arab Saudi, menyamar sebagai turis. Saat dia mendaki bukit menuju gua itu, dia merasakan campuran ketakutan dan harapan. "Tuhan, jika ini adalah kehendak-Mu, bimbinglah aku," doanya dalam hati. Saat memasuki gua, dia merasa angin lembut menyentuh wajahnya. Sebuah kedamaian yang luar biasa menyelimuti dirinya. Ini adalah tempat di mana wahyu datang, pikirnya. Dia duduk dan berdoa, memohon petunjuk. Dalam keheningan itu, dia merasakan keyakinan yang kuat bahwa dia telah menemukan jalan yang selama ini dia cari. Matahari mulai terbenam di cakrawala ketika Gilbert memasuki Gua Hira. Tempat itu kecil, sederhana dan gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya matahari yang tersisa. Namun, ada sesuatu yang istimewa di sana, suasana keheningan yang begitu dalam hingga terasa seolah-olah waktu berhenti. Dia duduk bersila di lantai gua yang dingin, punggungnya bersandar pada dinding batu yang kasar. Napasnya masih terengah-engah akibat pendakian yang panjang dan melelahkan, tetapi di dalam hatinya ada rasa lega. Setelah berminggu-minggu mencari dan bertanya-tanya, dia akhirnya berada di tempat yang telah mengisi mimpinya selama ini. Gilbert memejamkan mata, mencoba merasakan suasana sekitar. Dia membayangkan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu datang ke tempat ini untuk merenung, mencari pencerahan, jauh dari hiruk-pikuk dunia. "Ya Tuhan, apa yang Engkau ingin aku pelajari di sini?" bisiknya. Suara itu hampir tenggelam dalam kesunyian gua. Saat Gilbert berdoa dalam diam, sebuah rasa hangat perlahan menyelimuti dirinya. Itu bukan sekadar perubahan suhu, melainkan rasa kedamaian yang luar biasa, seperti pelukan yang lembut namun kuat. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Gilbert duduk di lantai gua, mencoba mencerna pengalaman spiritual yang baru saja ia rasakan. Namun, pikirannya terus bertanya-tanya. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang besar, tetapi masih ada keraguan dan kebingungan dalam hatinya. Saat ia memandang keluar gua, melihat lanskap tandus yang memukau, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria berjanggut, mengenakan pakaian sederhana dan sorban di kepalanya, berdiri di pintu gua. Pria itu tersenyum hangat. "Assalamualaikum," katanya, suaranya penuh keramahan. Gilbert bingung sejenak tetapi merasa bahwa pria ini tidak membawa ancaman. "Maaf, saya tidak mengerti," jawab Gilbert dengan aksen Amerika yang kental. Pria itu tertawa kecil. "Itu salam dalam Islam. Artinya, semoga damai sejahtera menyertai Anda." "Nama saya Ahmad," katanya dalam bahasa Inggris yang lancar. "Ah, salam damai." "Nama saya Gilbert," jawab Gilbert, sambil mengulurkan tangan. Mereka berjabat tangan dengan penuh kehangatan. Ahmad, yang ternyata adalah seorang pemandu lokal dan peziarah Muslim, menceritakan bahwa ia sering berkunjung ke Gua Hira untuk merenung dan berdoa. "Saya melihat Anda sendirian, jadi saya pikir mungkin Anda butuh teman bicara," kata Ahmad. Gilbert mengangguk. "Sebenarnya, saya memang butuh itu. Saya mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan di sini."
Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Gilbert menceritakan mimpinya dan pengalaman spiritualnya di gua. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, kata Ahmad. Banyak orang datang ke sini mencari ketenangan dan petunjuk. Anda diberkahi karena merasakan sesuatu yang begitu mendalam. Gilbert ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya, Ahmad, saya tahu sedikit tentang Islam dari buku yang saya baca, tetapi saya ingin mendengar langsung dari seorang Muslim. Apa sebenarnya inti dari ajaran Islam? Ahmad tersenyum. Islam adalah jalan hidup yang mengajarkan ketundukan total kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Kami percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tanpa sekutu, dan bahwa Dia mengutus nabi-nabi untuk membimbing manusia. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tetapi kami juga menghormati Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa, yang mungkin Anda kenal sebagai Yesus. Gilbert tercengang. Jadi, kalian juga menghormati Yesus? Tentu saja, jawab Ahmad. Kami percaya bahwa Yesus adalah salah satu nabi terbesar, yang diberi mukjizat oleh Allah. Tapi dia bukan Tuhan atau anak Tuhan. Dia adalah hamba Allah yang setia. Percakapan itu berlangsung hingga malam tiba. Gilbert merasa bahwa setiap jawaban Ahmad membuka perspektif baru baginya. Keesokan harinya, Gilbert dan Ahmad kembali bertemu. Gilbert membawa daftar pertanyaan yang telah ia siapkan semalam. Ahmad, katanya, jika Islam adalah agama yang benar, bagaimana saya tahu bahwa Al-Quran benar-benar firman Tuhan? Ahmad tersenyum. Pertanyaan yang bagus. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Keajaibannya terletak pada isinya, gaya bahasanya, dan pengetahuan ilmiah yang melampaui zaman ketika ia diturunkan. Bahkan hari ini, tidak ada yang bisa meniru keindahan dan kedalaman Al-Quran. Ahmad kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Quran dalam bahasa Arab, lalu menjelaskan artinya. Gilbert merasakan kedalaman dan kekuatan kata-kata itu, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami bahasa Arab. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tanya Gilbert. Bagaimana saya tahu bahwa dia benar-benar utusan Tuhan? Ahmad menjawab dengan tenang. Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tetapi perilakunya luar biasa. Dia adalah orang yang paling jujur, paling sabar, dan paling penuh kasih sayang. Bahkan sebelum dia menjadi nabi, dia dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Hidupnya adalah teladan bagi kami semua. Gilbert mulai merasa bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi sebuah jalan hidup yang lengkap. Pada hari ketiga, Gilbert dan Ahmad berbicara lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ahmad menjelaskan tentang konsep tauhid, keesaan Tuhan, dan bagaimana semua ibadah dalam Islam, termasuk sholat, puasa, dan zakat, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di Islam, hubungan kami dengan Tuhan sangat langsung, kata Ahmad. Kami tidak membutuhkan perantara. Kami berdoa langsung kepada Allah, memohon ampun, meminta petunjuk, dan bersyukur atas nikmat-Nya. Gilbert terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Itu masuk akal, katanya akhirnya. Saya selalu merasa bahwa hubungan dengan Tuhan seharusnya sederhana dan langsung. Ahmad tersenyum. Islam adalah agama yang sederhana. Tetapi kesederhanaannya memiliki kedalaman yang luar biasa. Dan itu adalah jalan yang lurus, jalan yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan. Gilbert mengangguk. Ahmad, saya merasa hati saya sudah siap. Saya ingin memeluk Islam. Ahmad tersenyum lebar. Alhamdulillah. Jika Anda yakin, mari kita lakukan sekarang. Mereka menghadap ke arah Mekah. Ahmad membimbing Gilbert untuk mengucapkan kalimat syahadat, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gilbert mengulang kata-kata itu dengan hati yang penuh keikhlasan dan air mata yang mengalir di pipinya. Setelah selesai, Ahmad memeluknya. Selamat datang dalam Islam, saudaraku, kata Ahmad. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih telah membimbing saya, jawab Gilbert, suaranya serak karena emosi. Kembali ke Chicago, Gilbert menghadapi tugas yang berat. Dia merasa harus menyampaikan apa yang telah dia temukan kepada jemaatnya. Pada khotbah pertamanya setelah kembali, dia berbicara tentang kedamaian, kasih sayang, dan pentingnya mencari kebenaran, tidak peduli dari mana asalnya. Namun, perlahan-lahan, dia mulai menyelipkan ajaran Islam dalam ceramahnya.
Dia mengutip Al-Quran tanpa menyebut sumbernya, dan banyak jemaat yang terinspirasi. Ketika akhirnya Gilbert mengungkapkan bahwa dia telah memeluk Islam, jemaatnya terbelah. Beberapa mendukungnya, mengakui bahwa pesan-pesan yang dia sampaikan membawa kedamaian. Namun, banyak yang menentangnya. Bagaimana mungkin kau mengkhianati iman kita, Gilbert? Teriak seorang pria tua. Ini bukan pengkhianatan, jawab Gilbert. Ini adalah penerimaan kebenaran yang lebih luas. Namun, tekanan dari jemaat yang menentangnya semakin besar. Mereka menuntut agar Gilbert mundur sebagai pendeta. Gilbert kehilangan jabatannya sebagai pendeta. Komunitas Kristen di sekitarnya mulai mengucilkannya. Bahkan, beberapa anggota keluarga besarnya menolak berbicara dengannya. Namun, Gilbert tidak menyerah. Bersama beberapa jemaat yang mendukungnya, dia mulai mempelajari Islam lebih dalam. Mereka mendirikan kelompok diskusi kecil, membaca Al-Quran, dan belajar tentang sholat. Setelah beberapa bulan, banyak dari jemaat Gilbert yang mengikuti jejaknya untuk memeluk Islam. Mereka merasa bahwa ajaran yang disampaikan Gilbert menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Di sebuah acara kecil, Gilbert dan puluhan jemaatnya mengucapkan syahadat bersama. Air mata mengalir. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan menemukan kebenaran. Gilbert dan komunitas barunya membangun sebuah masjid kecil di lingkungan mereka. Mereka menyebarkan pesan Islam dengan penuh semangat, tidak dengan paksaan, tetapi dengan kasih sayang dan teladan. Komunitas Muslim baru ini menjadi tempat bagi siapa saja yang mencari kedamaian dan kebenaran. Gilbert, yang kini dikenal sebagai Abdul Karim, memimpin mereka dengan kebijaksanaan dan cinta, seperti yang dia lakukan sebagai pendeta, tetapi kali ini dengan keyakinan yang lebih mendalam.